kasih. Baik, selanjutnya kajian kitab Tuhid Nasr berbeda yang akan diasuh oleh Bapak Prof. Haji Hizbullah. Beliau diusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar pengajian Nashaikhul Ibad Masjid Agung Jawa Tengah yang hadir di ruang utama sholat ini, maupun para pendengar radio Dais dan Gaul, serta pemirsa TV MAJT rahimakumullah. Tugas saya melanjutkan bacaan hari yang lalu. Sekarang masuk pada Al-Maqalah At-Tasi'ah. Al-Maqalatu At-Tasi'atu, makalah yang ke-9. Qala Jibrilu alaihi salam. Qala berkata malaikat Jibril alaihi salam, alaihi semoga kepadanya, assalamu salam. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi Jibril mengatakan pada Muhammad atau bertanya kepada Muhammad, menyampaikan kepada Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ish uripo sira Muhammad, ma syi'ta sak karepmu, fa innaka setuhune kowe mayyitun mati, bakal mati. Kenapa fa innaka mayyitun? Li anna akhirul hayyi mayyitun. Li anna karena akhirul hayyi, akhir hidup itu ya mayyitun, mati. Enggak ada orang yang tidak mati. Wa ahbib man syi'ta. Wa ahbib dan cintailah man syi'ta, orang yang kamu kehendaki, fa innaka tetapi sesungguhnya kamu, mufarikuhu bakal pisah. Ya, bakal pisah dari dia. Jadi karepmu kamu mau berbuat apa, kamu nanti mati. Silahkan kamu mencintai seseorang, tapi pasti pada saatnya nanti pisah. Ya, pisahnya karena apa? Yang pasti itu karena kematian. Ai mufariku man syi'ta, artinya pisah dengan orang yang kamu kehendaki, dipisah bil mauti, kelawan mati. Wa'mal man ma syi'ta, wa'mal berbuatlah, ma syi'ta apa yang kamu kehendaki,
Fa innaka sesungguhnya kamu majziyun bihi, bakal diberi balasan. Majziyun bihi, bakal diberi jaza, balasan. Nah ini singkat, padat nasihat ini. Hiduplah sekehendakmu, kamu pasti mati. Cintailah orang yang kamu mau, pasti nanti akan berpisah. Dan berbuatlah, bekerjalah, berbuatlah kegiatan apalah, melakukan apalah, fa innaka majziyun, bahwa kamu nanti akan mendapatkan balasan. Artinya kalau amalnya baik, ya balasannya bagus. Li'anal ibadah, karena sesungguhnya manusia, hamba, para hamba majziyuna, itu dibalas bi a'malihim, kelawan amale ibad. In khairon fa khairun, kalau amalnya baik ya balasannya baik. Wa in syarron fa syarrun, kalau amalnya jelek ya balasannya setimpal, jelek. Wal maqalah al asyirah, wal maqalatu utawi makalah al asyiratu ingkang kaping 10. Qolan nabiyyu, qala bersabda an nabiyyu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, ada 3 kelompok. 3 kelompok orang, maksudnya yuzilluhum, bakal terlindungi, diayomi Allahu oleh Gusti Allah, tahta zilli arsyihi, di bawah perlindungan arasnya. Yauma, kapan? Yauma, di suatu hari, la zilla, di mana tidak ada naungan, tidak ada lindungan, illa zillu, kecuali lindungan Allah. Maksudnya nanti di hari kiamat, ai yaumul kiamah, maksudnya hari kiamat. Jadi ada 3 kelompok di mana orang itu nanti akan mendapatkan perlindungan Allah di hari di mana tidak akan ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Yaumul kiamah. Siapa itu dari 3 kelompok itu? Al-mutawaddi'u fil makarihi. Al-mutawaddi'u, orang yang berwudu, mau wudu, melakukan wudu, fil makarihi, dalam kondisi yang sangat kondisi yang sangat berat. Makarih itu jam'u makrohin, bifathil mim warra, ai fi auqatil masyaqqati, ai fi, tegese fi ing dalam auqatil masyaqqati, waktu-waktu yang masyaqqah, waktu yang repot banget. Di dalam terminologi usul fikih itu, kalau kesulitan itu ada namanya kesulitan masyaqqah, dilakukan angel tapi masih memungkinkan. Tapi ada kesulitan yang masuknya kategori darurah, ini sudah nggak bisa dilakukan. Mau tidak mau harus mendapatkan rukhsah, kemurahan. Auqatil masyaqqah di sini maksudnya apa? Wahia, yaitu auqatil barodi, waktu dingin, asyadidi, yang luar biasa. Dingin banget, ekstrim. Dingin yang ekstrim.
orang yang mau menjalankan wudhu dalam kondisi yang berat. Ya tentu wudhu itu bukan wudhu untuk wudhu. Wudhu untuk apa? Ya untuk ibadah, khususnya sholat. Jadi lagi dingin-dinginnya, mestinya berat sekali orang berwudhu, tapi dia melakukan wudhu. Artinya semangat ibadah yang luar biasa. Yang kedua, wal masyi, orang yang mau berjalan menuju ilal masajidi, ke masjid. Ke masjid-masjid fizzulami dalam kondisi yang gelap gulita. Dalam kondisi gelap gulita ini artinya berarti malam, gelap, mungkin mendung, mau hujan, mesti gelap gulita. Li ajli sholat, berjalan menuju masjid itu apa? Li ajli sholati, karena untuk melakukan sholat ma'al jamaati, beserta jamaah, sholat jamaah. Ini artinya jangan ini apa itu? Fi zulami itu jangan diartikan letter luck peteng, karena kalau hanya peteng tok itu kan gampang, ringan. Sampai peteng nggo HP terus diuripke apa nih? Baterainya padang, kemudian nggo baterai. Jadi yang dimaksud zulami itu di saat ya sepi, berat, orang lain pada tidur. Kita bangun, wudhu, menuju ke masjid persiapan untuk sholat jamaah, sholat subuh lah. Saya ulang, berwudhu menuju masjid, wamut aimul ja'i'ai, wamut aimu at'ama yut'aimu fahuwa mut'imun, orang yang memberi makan. Al-ja'i'i, orang lapar. Ya gampangannya sodakoh, makan kepada orang yang lapar. Nah itu, kalau kita ingin mendapatkan zillu dari Allah kelak di hari kiamat, maka nasihatnya 3 hal tadi. Berani wudhu di saat kondisi kritis, sholat di saat kondisi ngantuk, orang lain pada tidur, nyenyak, kemudian mau memberi makan orang yang lapar. Nah, ini memberi orang yang lapar itu artinya sasarannya tepat gitu loh. Wal maqalah al-hadiyatu asyrata, al-hadiyata asyrata, maqalah yang ke-11. Qila, diberitakan, diceritakan, diriwayatkan, diucapkan atau ditanya. Siapa yang ditanya? Li Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim didangu, ditakoi. Pertanyaannya, li ayyi syai'in ittakhadzaka Allahu khalilan. Li ayyi syai'in, karena apa? Ittakhadzaka Allahu, ittakhadzaka, mengambil kamu, Allah Gusti Allah, khalilan, sebagai khalil. Pertanyaan ini maksudnya gini, kenapa kamu kok mendapatkan julukan khalil dari Allah? Yang memberi julukan Allah, maka khalilullah. Ibrahim
Khalilullah. Qala bisalah sati asya'a. Qala Ibrahim menjawab bisalah sati asya'a karena 3 perkara. Telung perkara. Telung perkara apa itu? Ikhtartu, saya memilih, mementingkan gitulah cara bahasa kita itu. Amrullahi, perintahnya Allah Ta'ala ala amri ghairihi, di atas perintah yang lain. Jadi perintah Gusti Allah dinomorsatukan daripada perintah-perintah yang lain. Wa fi nusatin ma ikhtartu amrul ghairi ala amrillahi ta'ala. Dalam naskah yang lain, ma ikhtartu, aku tidak memilih amrul ghairi, perintah yang lain, ala amrillahi, mengalahkan perintahnya Allah Ta'ala. Jadi perintah Allah itu nomor 1. Ibrahim dapat perintah Allah nomor 1, atau menyamersatukan perintah Allah itu terutama contohnya ketika diperintah mau nyembelih anaknya Ismail. Anaknya yaitu Ismail, luar biasa itu. Kalau orang biasa, iya wong senenge karo anak, ngarep-ngarep kagungan putra sampai tua, diberi putra, baru lagi tumbuh kon nyembelih. Tapi itu tadi, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Memilih, mengedepankan, mementingkan perintah Allah di samping atau mengalahkan perintah yang lain. Yang kedua, wa ma ihtamamtu bima takafalallahu li. Wa ma tidak ihtamamtu, merisaukan, pernah menjadi masalah. Ya. Bima disebabkan karena sesuatu takafalallahu li. Karena Allah sudah memberikan jaminan. Jadi kalau Allah sudah memberikan jaminan, saya tidak akan risau apapun. Apapun tidak akan bikin risau kalau Allah sudah menjamin. Ya, ini contohnya mengantarkan Siti Hajar biwadin ghairi zan'in inda baitikal muharram. Ditinggal kon ninggal ninggon sebuah wadin. Apa ini? Lembah ghairi zar'in, tidak ada tanaman blas, kering kerontang, yo layaknya Mekah itu. Inda baitikal muharram, di dekatnya Baitullah al-Mukarram. Siti Hajar bersama anaknya yang masih bayi dibawa ke situ kon ninggal. Tinggal lo. Ya itu desain Allah. Nah, Ibrahim ya sebagai manusia biasa ya rasanya nangis. Bahkan ketika meninggalkan dipanggil-panggil oleh Hajar itu dia nggak berani noleh. Karena kalau noleh nanti akan semakin tersayat hatinya. Dia tetap tidak merisaukan itu semua. Bima takafalallahu li. Karena apa? Karena Allah sudah menjamin. Itu di bawah jaminan Allah. Jadi kira-kira kan kalau dipikir biasa, logika biasa, ya kaya wong mateni to membunuh istri ini. Membunuh istri dan anak di tempat yang tidak ada apa-apa, sepi, panas, ditinggal.
aimakum tu bi amrin ma tahmilu Allahu li minar rizki. Terutama kami tidak akan melakukan, tidak akan bergeming bi amrin dengan sesuatu tahmilullahu yang sudah ditanggung oleh Allah li kepadaku minar rizki berupa rizki. Ternyata kan istrinya Ibrahim ini kemudian mendapatkan rezeki berupa zam-zam. Wah, itu nanti jadi sumber rezeki itu. Jadi rezeki, jadi dari zam-zam itulah orang bisa minum, Ismail bisa minum, lalu kemudian dari zam-zam itulah bisa menghidupi kurma, jadi berbuah, lalu dari zam-zam itulah lalu kemudian orang berkunjung ke situ, pedagang mampir ke situ, ngambil air, bayar. Jadi rezeki. Air zam-zam, sumur zam-zamnya sampai sekarang masih aktif. Yang ketiga, wa ma ta'asyaitu ay ma akaltu, saya tidak hidup, tapi maksudnya saya tidak makan waktal masai, pada waktu sore, wa ma tagoddaitu, dan saya tidak makan ay ma akaltu waktal godai, tidak makan pagi, tidak makan sore, illa ma'ad dhaifi, kecuali selalu bersama tamu. Tamu itu maksudnya orang lain. Ruwiya annahu alaihi salam kana yamshi mailan au mailaini litolabi man yakulu ma'ahu alaihi salam. Nabi Ibrahim itu kalau makan pagi, makan sore, enggak pernah sendiri, selalu bersama orang dhaif. Jadi dia mengundang orang untuk makan bersama. Nah, ini bagian dari mut'imu, memberikan makan. Kana yamsi mailan au mailaini, dia sampai berjalan 1 mil atau 2 mil mencari orang. Jadi ibaratnya sampean mau makan jatah apa itu takjil, sampean cari orang siapa ya yang belum dapat, mari kita makan bersama, melaku sampai 1 atau 2 mil. Itu ada riwayat seperti itu. Itulah kelebihan, kekhususan dan keistimewaan Nabi Khalilullah Ibrahim. Wal maqalah asaniyata asyata an ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, hukama. Ahli hikmah itu atibbaul qulub, ialah para dokter hati. Dokter yang ngobati hati itu hukama. Kalau dokter yang ngobati fisik itu namanya tabib. Salah satu asya, ada 3 perkara. Taprojul gusasu, bisa menghilangkan
kesusahan. 3 perkara bisa menghilangkan kesusahan. Bidammil ghain, dengan membaca dhammah ghin, hu ay takshiful ghumum. Maksudnya menyelesaikan persoalan yang rumit lah. Apa 3 perkara yang bisa menghilangkan susah itu? Zikrullah ta'ala. Pertama, zikir kepada Allah Ta'ala. Bi ayyi sighatin, dengan sigot apa saja. Maksudnya dengan kalimat zikir apa saja. Bi ayyi sighatin kanat. Bi ayyi sighatin, dengan sigot apa saja kanat sigot zikir itu. Ka ayyakula katsiran, sebagaimana mengucapkan banyak-banyak la ilaha illallah. 1, wala haula wala quwata illa billah. 2, au bil munajati, atau maksudnya itu bil munajati, melakukan munajat, kayakula ya mughithu kullam malhufin nadahu wa ya mujib kullu mudarrin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu. Ini kalimat-kalimat istighosah ini. Ini bagus kalau kamu nanti dipakai untuk istighosah juga bisa. Jadi yang pertama pokoknya zikir tadi termasuk istighosah itu. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, menemui wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Yang dimaksud apa? Ai minal ulama wassolihin, menemui orang-orang ulama dan orang-orang yang saleh. Dibicara soal ulama itu, kalau arti bahasa ulama itu kan wong pinter, wong alim. Nah ini di dalam kehidupan sekarang, wong alim itu ada di perguruan tinggi misalnya, karangan bukunya, kitabnya banyak sekali. Tapi belum tentu dia adalah al-abid as-solih. Ya mungkin pintar saja. Nah yang dimaksud aulia ihi di sini adalah ulama wassolihin, ulama-ulama dan orang-orang yang saleh. Ya di dunia tasawuf pesantren biasanya menyebut wali gitu aja lah. Waliullah. Jadi kalau ada orang ulama yang soleh, itu kita dekati, kita temui. Ketemu dengan mereka itu penting. Ya pertama, biasanya kalau kita punya mental yang baik, menghormati ulama yang soleh itu, ketemu ulama yang soleh itu adem rasanya. Adem ya, nyaman. Ada di dalam kitab ini salah satu hal yang membahayakan seseorang itu kalau orang jauh dari ulama atau membenci ulama. Yang ketiga, zikrullah liqa'u auliyaihi. Liqa'u auliyaihi itu menemui. Jadi aktif kita itu ya. Bukan hanya kebetulan ketemu. Jadi ngerti ada ulama, orang soleh, ada wali, kita berusaha ketemu. Bentuknya biasanya salaman, cium tangan. Wa kalamul hukama. Yang ketiga, yang bisa menghilangkan kesusahan itu kalamul hukama.
ucapannya atau bicara dengan orang-orang yang hukama. Hukama itu ahli hikmah. Jadi beda ya antara ulama as-soleh dengan hukama itu. Kalau hukama itu ilmunya nggak kelihatan, tapi dia lebih memperlihatkan bijaknya. Tapi kalau ulama itu kadang hikmahnya nggak kelihatan, yang dia kelihatan, yang dia nampak adalah alimnya, pintar banget. Kalau saya memberikan contoh sederhana itu begini, misalnya ya nyun sewu, sekarang ini kan banyak penceramah-penceramah bermunculan yang alim-alim ya. Saya mau menyebut nggak enak, tapi kalau nggak disebut ya nanti akan menyulitkan. Misalnya Gus Baha, Adi Hidayat gitu ya, terus siapa lagi, itu kan pinter-pinter itu. Nah itu al-ulama insya Allah as-solih. Jadi nampak dari dia itu kepandaiannya. Tapi ada hukama itu tidak menampakkan kepandaian, tidak banyak ngomong ilmu. Tapi dia sekali nasihati itu tepat. Jadi misalnya sampean ketemu dengan orang yang hukama ini minta nasihat. Kula niku ajeng mondok teng pundi nggih. Nah. Lah kowe duwe pilihan ndi wae. Teng MAJT, teng Purworejo, teng niki MAJT wae. Dia tidak memperlihatkan ilmunya, apa sih reasoningnya gitu. Tapi dia memberikan nasihat yang pas. Iya toh? Nasihat yang pas. Jadi, misalnya ada orang kalau konsultasi dengan dokter fisik itu kan diterangkan penyakitmu ini, kamu membutuhkan obat ini. Kalau datang ke hukama nggak nerangkan penyakitnya opo, ora takok biasanya kecuali ngomong dewe wonge ya. Kalau nyun pangestu kula kok sakit gitu. Kok bengi salat bengi, maca istighfar. Hukama ini dia nggak menerangkan kenapa harus sholat malam, apa hubungannya sholat malam dengan penyakitnya, tapi dia tajam gitu, tes. Kenapa? Itu minallah, ya. Jadi apa yang dia ucapkan itu minallah, insya Allah minallah. Ya kalau manusia tidak tepatnya ya tetap ada, tapi sering begitu itu. Ayilladzi, hukama itu alladzi orang yang ya dulu memberikan petunjuk ala khairid dunya wal akhirati. Ya, petunjuk pada kebaikan dunia dan akhirat. Jadi sering ya kita itu ya kadang-kadang bukan hukama sesungguhnya, bukan ulama sesungguhnya, mbah kita gitu ya, kadang-kadang itu kita sama mbah kita tanya, "Mbah, dongake ya Mbah, aku arep rene." Lah ra usah ra wis. Kadang omongannya sederhana aja gitu, enggak menerangkan apa sebabnya, lah ra usah ra wis. Itu feelingnya mbah itu cipratan dari hukama ini. Jadi hati-hati kalau sudah dikasih nasihat gitu itu. Termasuk juga ibumu. Wal maqalah as-salisata asyarata, makalah yang ke-13, Anil Hasan Al-Basri. Dikutip dari Hasan Al-Basri. Hasan Basri itu ulama besar, ulama tasawuf nih. Radhiyallahu anhu wa huwa man min akabirit tabi'in. Hasan Basri itu adalah salah seorang pembesar tabi'in, tokoh gitu loh. Maksudnya pembesar itu bukan pembesar orangnya besar secara fisik, bukan pembesar dalam arti penguasa,
Enggak, tapi dia itu tokoh. Ya, tokoh dari golongan tabi'in. Man la adaba lahu, man sing sapa wonge la adaba ora ana adab lahu tumrape man apa lahu kaduwe man ma Allah taala di hadapan Allah wa ma'al khalqi dan di hadapan makhluk atau manusia, maka la ilma lahu berarti dia ora duwe ilmu. Jadi sesungguhnya ilmu yang sesungguhnya hakikatnya itu ada pada adab, bukan ada pada hanya sekedar pemikiran yang brilian. Percuma pemikirannya brilian, percuma intelektualnya tinggi kalau la adaba. Man la adaba lahu ma'allahi ta'ala, baik di hadapan Allah, ora adab karo Gusti Allah, wa ma'al khalqi, ora adab karo sesama manusia, itu berarti la ilma lahu, mesti dia enggak punya ilmu. Yu'taddu bihi, jadi dianggap tidak punya ilmu. Wa man la sabra lahu, man sing sapa wonge la sabra, ora duwe sabar lahu kaduwe man ala tahammulil balaya, untuk menanggung balaya itu bala musibah. Angger mak kedep ngono tak golek meneh suwi endi to mau. Au azal khalqi atau sakit, jadi wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, susahnya menjauhkan maksiat, wa ala adail faraidi, begitu juga untuk menunaikan kewajiban. Jadi siapa yang tidak sabar dalam hal tahammulil balaya, menanggung musibah, wa adzal khalqi, apa disakiti oleh orang, wala masyaqqati ijtinabil ma'asi, susahnya beratnya menjauhi maksiat, wala adail faraidi, menunaikan kewajiban, berarti la dina lahu. Apa? Berarti dia tidak ladina, tidak punya agama lahu kanggone wong kuwi. Man la sabra lahu, tidak sabar itu apa? Tidak sabar menanggung musibah, tidak sabar disakiti orang, kejadian sakit, tidak sabar menjauhkan maksiat, tidak sabar menunaikan kewajiban. Ladina lahu berarti dia enggak punya agama. Tidak ada adab, tidak punya ilmu, tidak ada sabar, tidak ada agama, tidak punya agama. Waman la wara'a lahu, waman siapa la wara'a, enggak punya sifat wirai lahu, man orang yang enggak punya sifat wirai. Wirai itu apa? Warok. Jadi apa itu randu izin dalam hal apa melaksanakan apa kesalahan gitu ya. Orangnya hati-hati, salah sedikit saja hati-hati. Sucilah. Warok anil maharimi, dari perkara haram, wasyubuhati, dan perkara subhat. Jadi orang wirai itu menjauhi barang haram dan menjauhi barang subhat. Haram itu jelas haramnya, tidak boleh. Subhat itu meragukan. Nah, jadi yang meragukan dia hindari. Kalau orang itu enggak punya wirai, maka la zulfa lahu, dia enggak punya derajat.
dia nggak punya derajat. Ya wirai itu pokoknya orang yang hati-hati banget dalam hal menjaga jangan sampai nabrak haram, jangan sampai dosa, jangan sampai maksiat. Ya, saking hati-hati ini, maka menghindar dari maharim dan menghindar dari syubhat, yang haram dan yang syubhat. Lazul falahu, maka dia berarti orang duwe kelas, orang duwe derajat rendah gitu loh. Nah, dalam bahasa sehari-hari biasanya itu orang yang mulia. Orang yang wirai itu mulia di sisi Allah. Orang nggak punya wirai, orang duwe kamulian. Saya kira sementara saya mau wakaf dulu. Ada pertanyaan? Pertanyaan itu bisa apa saja lah. Misalnya sampean ini bawa kitab, ini bacaannya tadi bagaimana Pak? Enggak apa-apa. Atau pertanyaan masalah, utamanya masalah yang terkait dengan yang sudah kami baca. Ini sebetulnya bukan jadwalnya saya, tapi jadwalnya Kiai Hador. Tapi beliau ada acara, lalu minta tukar dengan saya, yang saya sebetulnya hari Sabtu. Jadi besok hari Sabtu insya Allah Pak Kiai Hador yang masuk. Ada pertanyaan Mas? Poro santri itu bahasa Arabnya as-sanatir. Santri mufrad, poro santri as-sanatir. Itu bahasa Arab Indonesia ya toh. Bahasa Arab ngarang. Ada pertemuan rektor se-Indonesia, lalu kemudian jamaknya rektor itu apa? Rokotir katanya. Wong rektornya orang bahasa Arab kok di bahasa Arab dijamakke dengan bahasa Arab. Ya gue saking pintere sorof. Ngoten nggih? Pun boten takok. Tanya nanti takjilnya apa gitu. Gimana? Ayo. Yang pertama tadi pola Jibril ini Ahmad Akbar atau Akbar? Wismasita yang Ahmad Wismasita itu termasuk Akbar atau Akbar? Sebentar. Makalah yang Yang makalah berapa? Atas ya. Ini akhbar kayaknya. Saya pernah baca hadis macam ini. Cuma di sini tidak dijelaskan ya. Tidak dijelaskan an mana. Ya, insya Allah itu akhbar. Jadi akhbar itu udhifa ilan nabi. Ucapan atau peristiwa itu disandarkan pada nabi atau dari nabi. Kalau asar itu nggak sampai nabi, hanya sahabat. Asarus sahabah. Nah, cuma kenapa lalu itu kok dipakai asarus sahabah? Ya dipakai nggak apa-apa toh, dipakai ya Mas. Wong sahabat itu orang yang paling dekat dengan nabi, orang yang menerima langsung ajaran nabi. Asumsinya bahwa sahabat itu benar. Asumsinya bahwa sahabat itu pinter soal agama. Wong kita aja kalau dalam ilmu-ilmu tertentu, ilmu umum, kita menyebut Profesor A, Profesor B, Profesor C, kita menyebut sahabat Nabi. Asarus sahabat, jadi misalnya Qala Umar bin Khattab, Qala Ali radhiyallahu anhu, ya itu orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang terdekat dengan Nabi. Jadi asumsinya terus bahwa apa yang diucapkan, apa yang menjadi pikiran para sahabat itu ya diduga penuh itu sesungguhnya nyambung dengan Nabi. Cuma
waktu menceritakan ini tidak diceritakan dalam bentuk periwayatan hadis. Ya, insya Allah akhbar, Mas. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Mari kita tutup bersama dengan maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.